Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Damiri Story. Tentunya masih bersama Mas Dam di sini. Kali ini Mas Dam akan melanjutkan cerita tentang Tahun Baru di Hutan Terlarang, bagian 4. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Mingkar ming purengang kala karena marti siwi. Kim adalah seorang perempuan yang feminim juga penyuka drama Korea. Tidak menyangka akan terlibat dalam kejadian yang tidak pernah terfikirkan di dalam hidupnya. Begitupun dengan Wisnu, seorang fresh graduate yang ingin segera mendapatkan pekerjaan, malah terjerumus dalam kasus yang rumit seperti ini. Rasanya mereka ingin segera pulang dan melupakan semua kejadian hari ini. Setelah beres mengikat jumadi, mereka kembali ke tenda. Kim memasak mie instan menggunakan kompor portable yang ia bawa. Mereka makan di dalam tenda dengan lahap karena seharian belum makan apapun. Kim, thanks banget ya atas kerjasamanya. Gua yang harusnya berterima kasih sama lu. Kalau bukan karena ide lu, mungkin gua juga udah mati. Kim kembali memakan salur-salur minyak. Abis ini kita resign aja ya Kim. Iya, bener. Mending gue cari kerjaan yang lain aja daripada kayak gini. Oh ya, lu jangan khawatir. Nanti gue yang bikin keterangan di kantor polisi tentang apa yang kita alami di hutan ini ya. Wah, terima kasih ya Wisnu. Kim mengembuskan nafas berat, ia menaruh mangkok minyak. Kok gua tiba-tiba kangen banget ya sama cowok gua. Oh ya, lu udah punya cewek Wis? Gebetan, tapi gua nyaman banget sama dia. Kayaknya gua bakal nikah sama dia habis pulang dari sini Kim. Orangnya baik banget. Wih, jangan lupa undang gue ya, teman sependeritaan elu. Kim tersenyum, ia mengangkat kembali mangkok minyak. Hebat banget lu berani ngelamar cewek walaupun baru gebetan. Gak kayak cowok gua, ngajakin pacaran mulu. Padahal udah hampir 5 tahun nih. Emangnya lu siap diajak nikah? Iya, siap gak siap sih. Tapi kan gue cinta sama dia. Di tengah-tengah obrolan mereka tiba-tiba mendengar sayup-sayup suara seorang wanita. Buru-buru mereka berhambur keluar tenda. Kim sudah siap dengan sebuah pisau di tangan kirinya. Sedangkan Wisnu meraih cangkul. Mereka berdua terdiam mendengarkan baik-baik suara wanita itu sambil tetap waspada. Dari arah kamar mandi Wis. Ia mengeluarkan senternya dan berjalan perlahan ke belakang Wisnu. Sesekali ia berjalan mundur untuk memastikan tidak ada serangan mendadak dari belakang. Setelah berada di kamar mandi, Wisnu menyisir seluruh ruangan dan tiba-tiba saja kakinya menginjak sebuah papan. Ia mulai curiga lantas membuka papan itu. Benar saja, ternyata ada sebuah lubang di bawah tanah dengan tangga yang menjulur ke dalam. Mereka menuruni tangga itu satu persatu dengan sangat hati-hati karena anak tangganya licin dan sudah berlumut. Sesampainya di ruangan bawah tanah, mereka terkagum-kagum dengan isi ruangannya yang lengkap seperti ruangan kerja. Terdengar suara seorang wanita meminta tolong. Wisnu mencari sumber suara itu.
Perlahan di belakang sebuah meja terlihat seorang wanita bertubuh kurus menatap Wisnu dengan tatapan penuh harap sambil menangis terseduh-seduh. "Safira," desis Wisnu. Wanita itu mengangguk. Wisnu dan Kim tidak menyangka kalau wanita yang ia cari ternyata masih hidup. Buru-buru Wisnu menghampirinya. Ia melihat kaki Safira di lantai. Wisnu berpikir sejenak, kemudian bangkit mencari sesuatu untuk menghancurkan rantai itu. Ia menggeledah penjuru ruangan dan untungnya menemukan sebuah kapak yang tergeletak di pojokan. "Kim, bantu Safira bangun." Dengan terpatah-patah Safira bangkit dibantu oleh Kim. Wisnu meminta agar kaki Safira ditarik sampai rantainya di kakinya terulur semua. Wisnu lalu mengayunkan kapaknya dengan perlahan. 3 kali ia menyentuh mata kapak itu ke rantai dengan perlahan agar saat dihantamkan bisa tepat sasaran. Dan dengan sekali hantaman saja rantai itu putus. "Ayo, kita pergi dari sini," ajak Wisnu sambil menggenggam lengan Safira. Tapi saat Safira mencoba untuk berjalan, ia seketika roboh. Kedua kakinya terlalu ringkih untuk berjalan karena sudah lama tidak digerakkan, membuat Kim dan Wisnu harus memapahnya. Mereka mendongak ke atas tangga. Wisnu tidak yakin kalau Safira mampu untuk menaiki tangga itu. "Lu pegangin tangan Safira, gua dari belakang nahan tubuhnya," Kim mengusulkan saran. "Oke, pelan-pelan ya." Perlahan Safira dituntun menaiki tangga. Kim terlihat sangat hati-hati menahan tubuh wanita itu. Setelah beberapa menit menaiki tangga, mereka berhasil mengeluarkan Safira. Kim langsung meraih sebotol air dari dalam tenda dan memberikannya pada Safira. Wanita itu minum dengan terburu-buru karena ia sangat haus. "Jumadi," desis Safira dengan wajah ketakutan. "Jumadi?" Wisnu bingung mengerutkan kening. "Maksud kamu penjahat itu?" Wisnu mempertajam pertanyaannya. Safira mengangguk dengan wajah ketakutan. Wisnu dan Kim tersenyum. Mereka menuntun Safira ke halaman rumah belakang untuk menunjukkan kalau Jumadi sudah diikat dengan kuat. "Kamu jangan khawatir, kami udah Saat senternya diarahkan ke batang pohon pinus, Wisnu terkejut bukan main melihat kenyataan kalau Jumadi lepas dari ikatannya. "Astaga, dia lepas. Kita harus segera pergi sekarang." Wisnu terlihat sangat panik. Dengan cekatan mereka mengemas tasnya. 2 koper dan barang-barang yang tidak terlalu penting mereka tinggalkan sambil terus memapah Safira. Mereka berusaha berjalan sejauh mungkin dari rumah itu. Mereka mencari jalan setapak. Cahaya senter yang mereka gunakan berayun-ayun menyinari semak-semak yang basah. Berkali-kali Kim menyorotkan cahaya senternya ke belakang untuk memastikan kalau Jumadi tidak mengikuti mereka. Jalan yang mereka lewati becek dan licin. Wisnu beberapa kali menahan tubuh Safira yang sempat terpeleset. Ia benar-benar tidak menyangka kalau wanita ini masih hidup. Keadaannya sangat memprihatinkan. Tubuhnya kurus kering, pakaiannya lusuh dan kotor, juga tubuhnya sangat lemah. Wisnu sebenarnya penasaran dengan apa yang dia alami selama di dalam ruangan bawah tanah itu. Tapi saat ini bukan waktu yang tepat untuk menanyakan hal itu. Mereka harus segera menyelamatkan diri dari teror Jumadi. Sesekali Kim melirik jam tangannya. Sebentar lagi malam tahun baru. Ia ingin segera keluar dari hutan ini dan menemui Ika, wanita yang selama ini ia rindukan. Selang beberapa saat mereka akhirnya menemukan jalan setapak. "Ini ke kiri atau ke kanan, Wis?" "Kiri, Kim."
Dengan susah payah mereka berjalan kembali sambil terus menyorotkan sinar senter. Suara burung hantu berkukuk dari dahan-dahan pohon, menyadari kalau ada orang asing yang melintas. Mereka semakin kehabisan tenaga, ingin rasanya beristirahat sejenak, tapi mereka takut Jumadi mengejar. Tiba-tiba langkah Safira terhenti, nafasnya terengah-engah. Ia sudah benar-benar kehabisan tenaga untuk lari. Aku udah gak sanggup lagi jalan, kata Safira kemudian berlutut, nafasnya turun naik. Ya udah, naik sini. Wisnu membungkukkan badannya, ia mengisyaratkan hendak menggendong wanita itu. Perlahan Wisnu mengangkat tubuh Safira yang terasa sangat ringan. Ia lalu kembali melanjutkan langkahnya. Kali ini hanya Kim yang menyorotkan cahaya senter. Hutan sangat gelap, tidak ada cahaya bulan yang menyinarinya. Langit sempurna hitam tersaput awan mendung. Mereka takut kalau hujan turun lagi, itu pasti akan membuat perjalanan mereka semakin berat. Dari arah belakang, terdengar suara Jumadi memanggil-manggil nama Carmilla. Teriakan itu terdengar seperti amarah yang meledak-ledak. Wisnu dan Kim mempercepat langkahnya, tapi Kim tiba-tiba terpeleset karena menginjak akar pohon yang berlumut. Wisnu mengulurkan tangannya membantu Kim untuk bangun. Aduh, kakiku, ucap Kim dengan getir. Wisnu memeriksa kaki kanan Kim. Sebuah paku dudur menancap di betis Kim. Itu pasti ranjau yang sengaja dibuat Jumadi di sepanjang jalan setapak. Wisnu menurunkan Safira dari punggungnya. Ia lalu merogoh sebotol alkohol di tasnya. Paku itu berkarat. Kim beresiko terkena infeksi dan tetanus. Dengan bergetar dan perlahan, Wisnu menuangkan alkohol pada betis kanan Kim. Seketika Kim berteriak. Perlahan Wisnu mencabut paku itu. Kim meringis selalu menjerit kesakitan. Keringat mengucur dari kening Kim. Ia tidak pernah merasa sesakit ini. Paku yang dicabut paksa oleh Wisnu seperti mencabut semua urat-urat nadinya. Sangat perih dan sangat sakit. Wisnu mengikat betis Kim dengan perban. Sesekali Kim meringis kesakitan. Namun kali ini ia menangis. Wisnu mengangkat tubuh Kim dengan tertati-tati. Kim memaksakan kakinya untuk melangkah. Sementara di belakang mereka, Jumadi semakin dekat. Ia membawa obor. Wisnu terus menyemangati Kim agar terus berjalan. Dari kejauhan sudah terlihat cahaya obor Jumadi semakin dekat. Lelaki itu berteriak, mengancam akan membunuh mereka. Kim menghentikan langkahnya. Lu lari duluan. Gua mau mengalihkan perhatian biar lu bisa kabur, kata Kim. Ia menyeka air matanya. Lu ngomong apa sih? Gak bisa Kim. Kita harus keluar dari hutan ini bareng-bareng. Kemudian Kim merogoh HP-nya. Gua udah gak punya siapa-siapa lagi, Nu. Ibu sama bapak gua udah meninggal. Ini, pegang HP gua. Passwordnya 008. Ada nomor Ardiansah. Itu nomor cowok gua. Kalau lu udah keluar dari hutan ini, tolong bilangin ke dia kalau gua kangen banget sama dia. Gua pingin nyusul orang tua gua di surga, Nu. Enggak Kim. Ayo cepet lari. Iya Mbak. Jangan lakuin itu, ucap Safira parau. Kim malah berbalik arah. Ia berjalan tertati mendekati sumber cahaya obor Jumadi. Wisnu berdecak kesal sembari berteriak memanggil Kim yang terus menjauh darinya. Dengan berat hati, Wisnu melangkahkan kakinya. Air matanya jatuh perlahan membasahi pipi. Ia terus mempercepat langkahnya. Semakin lama ia menggendong Safira, malah terasa semakin berat saja.
Sesekali Safira menengok ke belakang memastikan kalau Jumadi belum muncul. Tiba-tiba sebuah anak panah melesat dari arah belakang, nyaris saja mengenai kepala Safira. Anak panah itu menancap di atas tanah, disusul 5 anak panah sekaligus dari belakang mereka. 4 diantaranya meleset, namun satunya lagi tepat menancap di punggung Safira. Darah mengucur dari punggungnya, nafasnya tersengal-sengal, ia kemudian sekarat. Wisnu membaringkan wanita itu, segera ia memeriksa denyut nadinya dari pergelangan tangannya. Ia menangis, Safira sudah tidak bernyawa lagi. Sementara Wisnu masih menangis, sebuah anak panah melesat kembali. Anak panah itu menancap di batang pohon. Buru-buru Wisnu lari terbirit-birit. Ia tidak mungkin bisa melawan Jumadi tanpa senjata apapun. Sementara itu, Jumadi terlihat berlari dari belakangnya. Salah satu tangannya sambil menjinjing kepala Kim. Sementara busur panah ia selempangkan. Jumadi terhenti, ia tancapkan obor ke tanah dan meletakkan kepala Kim. Lelaki itu kemudian meraih busur panahnya, membidik Wisnu dari kejauhan. Dengan satu anak panah saja, Wisnu kemudian tumbang. Anak panah itu tepat mengenai paha kiri Wisnu. Ia kemudian merangkak sekuat tenaga untuk terus melarikan diri. Jumadi tertawa lepas saat melihat mangsanya tumbang. Ia kembali meraih obornya lalu berlari mendekati Wisnu. Setelah berhasil mendekati buruannya, Jumadi mengeluarkan sebilah parang yang ia ikatkan di pinggangnya. Wajah Wisnu berkeringat dingin. Ia sangat ketakutan. Jumadi langsung menyabetkan barang itu ke dada Wisnu. Darah mengucur hingga tubuhnya mulai melemah. Wajahnya dan bibirnya terlihat sangat pucat. Sebuah HP jatuh dari dalam tas Wisnu. HP itu menangkap sinyal. Pesan singkat mulai masuk bertubi-tubi. Hampir semua pesan itu dari Ika, wanita yang tengah dekat dengannya. Tepat jam 12:01, sebuah pesan baru saja masuk. Hai Wisnu, selamat tahun baru ya. Aku tahu kayaknya di hutan gak ada sinyal, tapi aku tetap mau ngirimin pesan ini buat kamu. Cepat pulang ya, aku mau ajak kamu makan mie ramen. Ika. HP itu tergeletak begitu saja di atas semak-semak yang basah oleh darah. Jumadi menyeret tubuh Wisnu yang sudah tidak bernyawa. Ia pulang sambil menyanyikan sebuah lagu favoritnya. Naik, naik ke puncak gunung, tinggi, tinggi sekali. Kiri, kanan, kulihat saja banyak pohon cemara. Suaranya parau dan sangat mengerikan. Sekian. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan cerita ini sampai akhir. Saya Damiri, sampai bertemu dengan saya di cerita-cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.